Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tulungagung, Bapak Mujirah USPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf serta karyawan, serta teman-temanku senasib seperjuangan yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak, Ibu guru serta rekan-rekan semua, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian tausiah sekaligus doa. Yang kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Liridho ila syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Demikianlah lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh ketua pelaksana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tulungagung, Bapak Muji Rahayu SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Agus Said Fadal SPDI selaku pembalik pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Staff dan karyawan SMA Negeri 1 Tulungagung dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tulungagung yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa serangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan mengucapkan rasa syukur dan penuh rasa bahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan amanah yang telah diberikan kepada kita di acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kesalahan, kekurangan, dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta hadirin semua, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan dibawakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tulungagung kepada Bapak Muji Rahayu SPD MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Tulungagung, Bapak Ibu serta staf pengajar SMA Negeri 1 Tulungagung, serta anak-anakku panitia, serta anak-anakku hadirin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari ini Senin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita sehat walafiat, dijauhkan dari malapetaka dan bahaya yang baik yang nampak maupun tidak, diberi rezeki yang banyak dan barokah, serta kita tidak lupa salam sholawat untuk Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya dan dapat syafaatnya sampai akhir zaman. Yang kita sampaikan tidak banyak, karena kami bukan ahli tausiah, ya bukan ahli pidato, tapi yang jelas bisa begitu.
Intinya saya terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang mengikuti acara ini yang ada di rumah. Inilah kemajuan zaman. Jadi zaman tetap jalan. Kita kalau tidak mau berubah ya tertinggal. Aduh. Intinya nanti kita hidup, nanti hidup itu nanti ya. Jadi kalau moga-moga ya diberi panjang umur ya. Anak-anak kami, utamanya anak-anak kami. Kami, Pak Bambang, Pak Ansori itu sudah mengabdi di pemerintahan itu kurang lebih 30 ke atas Pak. Rata-rata begitu. Saya kalau memperingati Maulid Nabi model seperti ini, saya ingat tatkala saya hidup di Kalimantan Pak. Nah, karena lingkungan kami adalah lingkungan Banjar. Nah, ya lama. Nah, lama. Ingat bahwa memang keberhasilan siswa utamanya, kalau keberhasilan Bapak Ibu saya tidak bisa karena sudah terlanjur kok diomongi wis angel. Jadi saya yakin itu turono wis angel. Wis angel judulnya gitu aja. Mau rubah tidak bisa paling. Tapi untuk anak-anak kami, khusus untuk anak-anak kami, bahwa keberhasilan anak itu utamanya tidak diukur dari akademik. Ukurannya adalah akhlak dulu. Jadi kalau anak-anak itu akhlaknya baik, agamanya baik, saya yakin hidupnya nanti nyaman. Kaya miskin itu nanti harus ditoto sama yang kuasa itu ditoto. Ada orang yang tidak begitu bekerja tapi nyaman. Ada yang bekerja pagi, sore, siang, malam sampai kesel. Mripate dicagai, boyoke diamenti lalu. Dia ndak muncul ke. Karena apa? Karena ya hidupnya seperti itu. Makanya anak-anak saya ya, utamanya ya itu loh ya. Jadi pokoknya agamanya itu kuat. Jadi agamanya kuat, sholatnya rajin di awal, kemudian bakti pada orang tua, hormat pada guru, Anda nanti akan nyaman. Karena apa? Ikhlas ilmu itu adalah barokah ilmu adalah ikhlas. Jadi kalau bapak ibu guru itu ngajarnya tidak ikhlas, nanti anak didiknya tidak akan berhasil Pak. Percaya dengan saya. Karena tidak ikhlas. Dan anak-anak bagaimana biar bapak ibu guru ngajarnya ikhlas? Ya yang patuh. Sama dengan anak-anak sama orang tua. Kalau orang tuanya itu tidak ikhlas, sampai kapanpun Anda tidak akan mencapai kebahagiaan. Banyak cerita-cerita itu banyak. Ya seketika itu ya nyaman. Seketika itu nyaman, tapi di akhirnya ya tidak nyaman. Makanya anak-anak kami SMA Negeri 1 Tulungagung pertama, ya dijalani apa adanya, ikhlas, jangan ngeluh. Saya sekolah kok di SMA Negeri 1 Tulungagung di pinggir sawah, kayak ameh kosong. Ya jangan ngeluh, dinikmati, dinikmati. Saya pernah merasakan sekolah itu lebih parah pada anak-anak kami. Nah ini saya bukan dari sekolah yang istimewa, bukan dari RSBI dan sebagainya, tapi ya bisa hidup. Nah, yang penting ikhlas, dinikmati. Jadi kalau
anak-anak ini berasal dari sana Pak Bambang, daerah Gundang sana, itu hafal dengan kehidupan kami. Satu, patuh pada orang tua, hormat pada bapak ibu guru, dan belajar menerima ikhlas apa adanya. Itu penting. Kadang-kadang anak-anak kami itu, Pak, saya dilahirkan dari ini, ya jangan loh. Ya, orang tuamu itu kalau sampean ndak patuh, kuwi pomo kena dilebokne nek ganti sing apik. Ini loh ya. Anda sama, terima apa adanya. Ini saya ingatkan. Yang laki-laki terima apa adanya. Yang perempuan terima adanya. Dinikmati. Rada apa-apa, yang penting manis. Ya, gitu loh ya. Yang laki-laki rada ireng, rambutnya berintik, yang penting sehat. Ya, timbang gede dhuwur loronan ya, kan lebih baik normal-normal saja tapi sehat. Oke? Nah, ini belajar menikmati syukur nanti. Enggak usah yang perempuan jadi ya boleh kok enggak dilarang, karena wanita itu perhiasan, harus berhias. Cewek sama satu tolong agung rata wadus. Jadi ya jangan, ya tetap mandi, tapi tidak bersolek berlebihan dan berpakaian apa adanya. Tapi sekarang kan enggak. Nah, itu karena ya Anda itu kadang-kadang anak-anak kami itu melebihi kapasitas. Ini melebihi kapasitas, tapi kalau anak-anak kami biasanya kita ini tidak ada. Semuanya penurut apa adanya, ya gitu. Jadi tidak usah sekolah, mau ngasih SMA saja loh. HP-nya harus yang terbaru, tidak usah. Yang penting dapat menerima WA, SMS, itu saja. Agak jelek tidak apa-apa. Sama dengan bapak ibu guru, HP-nya ya yang penting kena GPDN karo WA, ya sudah. Sama menghitung 18/6 sama dengan itu saja. Orang usah sing aplikasi-aplikasi yang lain toh tadi duit. Ya. Malah yang saya lihat bapak ibu guru itu kalau HP-nya bagus, ayo mek gaya. Gaya itu. Anak-anak juga demikian, tapi kalau anak tidak boleh gaya mboten nggih. Kalau orang tuanya mampu boleh. Nggih. Orang tuanya mampu boleh, tanpa memaksa diri. Yang penting Anda jadi anak yang patuh pada orang tua, pada guru. Di situ tolong anak-anak kami belajarlah menerima kenyataan. Jadi belajar senang. Di SMA Negeri 1 ini senang gitu. Kalau Anda senang, cikal bakal ini seneng karo awakmu. Gitu ya. Ya. Paham? Nah, ini jadi akhirnya kalau hidup itu senang, pikiran itu sejuk, maka hidup itu akan barokah. Nah, sama yang bapak ibu ini lah uripe kemerongseng, ndak akan barokah. Mak udur. Sama anak-anak kami ya, tolong belajar dengan baik, menerima, dan yang penting itu saya tuh senang sekolah di SMA Negeri 1 Tulungagung. Wis kuwi ae. Masalah besok urusan nanti. Nah, dan belajar
Tidak ada jaminan anak-anak saya sekolah di SMA yang lebih favorit besok harinya itu tidak ada jaminan. Saya nyatakan itu, dan itu memang terbukti. Asalkan diri Anda memang ada kualitas, ada mutiara, sehingga nantinya pasti bermanfaat. Karena apa? Banyak juga anak-anak lulusan sini yang berhasil, cuma ya belum nampak. Nantinya kalau sudah gede itu ya nampak, gitu ya, nampak. Ya memang betul sekolah itu kudu pinter, tapi tidak pinter ya sing pinter-pinter gitu loh ya. Nah, jadi tolong yang akademisnya kurang tidak usah tidak usah berkecil hati, karena keberhasilan seseorang itu tidak harus pinter. Rata-rata kalau sekolah pinter, teman saya itu pergaulannya kuper, ya tidak berhasil. Anggur setengah rada pinter, sedang orang ngeleleng gitu, berhasil. Ini betul ini. Teman saya yang berhasil itu sekolah waktu SMA enggak begitu pinter, Bang. Sekarang ada yang di Pangdam, gak main bola, tapi memang bolanya membantu ibunya jualan di Pulau Sari itu, naik sepeda. Ini saya ceritakan betul. Didengar beliaunya ya nggak apa-apa, wong untuk memacu aja, bukan jelek, tapi patuh. Apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Sehingga kalau Anda belum patuh terhadap yang kuasa, jangan harap doamu dikabulkan. Jadi doanya dikabulkan. Makanya tolong mulai sekarang 5 waktunya aktif, ya. Jangan sampai bangkong. Kemudian tidur jangan malam-malam. Waktunya untuk kebaikan, jangan untuk HP. Ini anak-anak saya itu kalau di sini mungkin ya ada, tapi 1-2 jam 9 sampai jam 12 HP, main HP. Nggak ada manfaatnya, ora dadi duit. Nah, sing cewek ya ora oleh pacar ganteng, sing cowok ya ora oleh duit. Maulid Nabi ini intinya bahwa kita harus ikhlas menerima keadaan, jangan ngeresullah. Kemudian belajar memperbaiki diri dari hari ke hari, utamanya ya sholatnya diperbaiki tepat waktu, banyak doa. Yang ketiga, patuh pada orang tua, menghormati bapak ibu guru. Insya Allah hidupmu nanti akan cemerlang, sejuk. Ini betul yang tanya Pak Ansori itu. Teman-teman saya itu yang hidupnya nyaman-nyaman itu waktu kecilnya itu patuh pada orang tuanya. Yang tidak patuh banyak yang tidak berhasil. Boleh dicoba nanti 20 tahun yang akan datang. Wes, kita kuncinya itu. Jadi 4 itu ya. Jadi ikhlas, memperbaiki diri utamanya dengan yang Maha Kuasa, memperbaiki diri utamanya dengan orang tua dan bapak ibu guru, dan baik-baiklah pada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Anda. Anda tidak punya uang, nyambut gaya urung aja nih, ya baik-baiklah tatkala ada orang tua. Nah, HP ini mengoperasikan bagaimana? Jangan dijawab, tua-tua HP ini bagus, ejol bu, ya jangan itu. Makanya Anda boleh, gaya boleh. Nah, sampaikan pada orang tuamu ya, pada ibu-ibunya yang sering gaya. Jadi misalnya kamu sekolah naik Supra E,
ibumu ke kantor naik NMAX itu keliru. Ibunya naik Supra X, anaknya naik NMAX. Sampaikan pada orang tamu. Katanya bapak kepala sekolah sama-sama bekerja, sama-sama sekolah. Yang kecil, yang anak-anak dibiayai, diragati. Nah ini yang anak-anak pakai NMAX, ibunya pakai Supra X. Saya tidak nyindir Pak Bambang ini, tidak nyindir ini saya. Ini ibu-ibu sini tidak ada ini. Nah, tujuannya untuk apa? Ya ini ikut membahagiakan kesenangan anak, betul loh. Pena ya jadi putranya Pak Muji, pena banget. Oh jadi mantu ini malah kan saya pena. ini betul ini. Tapi syaratnya abot. Oh tidak harus ini enggak. Jadi dengan demikian tolong pada hari ini saya tidak banyak matur. Semoga apa yang kami sampaikan khususnya untuk diri kami sendiri kami bisa mengajar pada anak-anak, pada bapak ibu guru bisa saling tukar pikiran. Dan sekali lagi tak kalah ketemu saya nanti ya pinandu itu pinandu itu silih sapa begitu Pak Muji ya misalnya gitu. Ya misalnya ketemu di pasar Kliwon ya Pak Muji ya apapun profesi Anda jangan malu. Awak bakal wedhus ketemu Pak Muji isin ndak usah ya, siapa tahu nanti ketemu saya terus tapi mabah Pak pedusnya laris ya, ini ya maka belajarlah menyapa Bapak Ibu guru sudah itu ibadah dan senang. Itu kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, selalu memberikan harapan cerah pada kita. Semoga kita menjadikan orang-orang yang selalu punya harapan dan kenyataan yang indah. Jangan putus asa. Tataplah masa depanmu dengan girang gembira. Jangan susah. Susah itu bagian dari setan. Kalau Anda susah, setannya menang. Tetapi Anda harus ingat bahwa hidup ini adalah ada batasnya. Untuk mengusono ngalali penggaya. Ini yang laki-laki ini. Bantu orang tuanya kalau punya sapi yang ngaret, kalau ke sawah macul. Yang perempuan ya gitu ke dapur belajar ngambil korek, ya belajar kayak mie, sebagainya. Nah itu kami terima kasih bisa seperti ini karena ya doa-doa orang tua kami. Semoga kita diberi kesehatan sekali lagi maksimal, rezeki yang barokah, anak-anak SMA Negeri 1 Tulungagung sehat, diberikan ilmu yang hakikat, yang hakiki, dan diberi keterampilan untuk kehidupan nantinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas petuah-petuah yang diberikan oleh Bapak Muji. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Said Fadul sekaligus doa. Kepada Bapak Agus Said Fadul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tulungagung yang senantiasa saya taati dan dirahmati Allah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, seluruh karyawan dan staf yang saya hormati, wabil khusus untuk anak-anakku yang berada di tempat ini dan juga yang berada di rumah, yang selalu saya banggakan semangat, semangat, semangat dan selalu semangat di dalam kita mencari ilmu Allah. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjalankan kita dari mulai kita itu tidur sampai bangun lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu yang pertama kali kita ucapkan. Karena Allah memberikan kerahmatan yang terbesar bagi kita untuk bisa hidup kembali dalam kematian sementara. Yang kedua, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Semoga pada pertemuan ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan juga senantiasa menjadi orang-orang yang takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali tadi yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau tadi tidak salah Bapak Kepala Sekolah memberikan wejangan yang pertama, kita harus ikhlas. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, taat kepada orang tua. Dan yang keempat, kita harus selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, apalagi yang lebih tua. Dan kesimpulannya yang bisa saya ambil, Bapak Kepala Sekolah memberikan kita agar selalu senantiasa menerima apa adanya. Hidup sederhana, tetapi kita tidak kalah dengan yang lainnya. Pada pertemuan ini kita bisa bersilaturahim. Untuk itu saya ingin bersedekah kepada Bapak Ibu yang berada di sini, yaitu dengan suatu senyuman. Moga-moga saja senyuman saya tidak pahit, ya, mohon maaf. Saya buka maskernya. Dan saya minta juga untuk Bapak Ibu dan juga anak-anakku memberikan senyuman di ruangan ini kepada kita semua, agar ruangan ini menjadi ruangan yang baik, yang punya energi positif, sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dengan semangat. Mengapa hal ini saya lakukan? Karena banyak sekali pengaruhnya, di mana kita apabila mengeluarkan energi yang tidak baik. Contohnya salah satu saja yang bagian depan atau belakang itu angop, otomatis nular yang lainnya. Itu pasti. Untuk itu mari kita tetap semangat dan keluarkan energi yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam acara ini yaitu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
dengan satu kalimat, Allahumma sholli alaihi wa ala ali wasallim, yang mana Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berada di rumah juga berada di tempat ini, satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita sudah tahu apa toh Maulid Nabi itu? Maulid Nabi itu mungkin banyak sekali artikel yang sudah dibaca. Nah, pengertian Maulid Nabi itu berasal dari akar kata walada, yang artinya yaitu melahirkan, yang artinya lahir, mohon maaf ya, yang artinya lahir. Sedangkan orang yang melahirkan itu disebut walidah. Dan seorang ayah dari bayi yang disebut dengan walid. Pada kata maulid itu tercakup pengertian yaitu terjadinya waktu kelahiran. Untuk itu insya Allah kita akan lebih paham tentang Maulid Nabi. Nah, bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia yaitu lebih menyebut dengan hari kelahiran. Pada bulan awal yaitu Rabiul Awal adalah bulan yang sangat-sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim, yang mana Allah menurunkan seorang pemimpin dunia akhirat, yaitu yang senantiasa menjadikan rahmatan lil alamin, yaitu seorang pemimpin yang selalu senantiasa dia berpikir tentang umatnya atau yang dipimpin. Sampai di saat wafatnya Rasulullah, dia selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nantinya? Untuk itu kita harus bangga. Kita harus menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari mencintai dari yang lainnya. Apa yang dapat kita ambil di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yaitu kita menanamkan atau memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta dari yang lainnya. Kalau kita taat kepada Allah, cinta kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu cinta kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, An-Nabiyyu ulai bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya itu mengatakan ummati, 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 ini sangat cintanya kepada umatnya. Untuk itu kita seyogyanya juga mencintainya melebihi dari yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dan juga anak-anakku. Yang kedua, kita meneladani sifat-sifat perilaku Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu merupakan suatu implementasi pengembangan yang terjadi pada saat ini. Kita harus, yang pertama, tetap ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, tadi kita taat kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada orang tua dan bapak ibu guru. Dan yang keempat, yaitu kita baik terhadap orang lain. Tetapi sifat perilaku dasar Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar, yang pertama yaitu siddiq, as-siddiq atau siddiq, yang artinya apa? Jujur. Ini yang perlu kita pahami. Salah satu contoh yaitu apabila Pak Agus jadi seorang murid, ditanya seorang guru, Agus Sayyid, tadi sholat subuh apa tidak? Sholat, Bu. Dia menjawab, saya menjawab seperti itu, padahal saya tidak sholat. Yang kedua ditanya lagi sama bapak atau ibu guru, jam berapa tadi sholat? Jawab, jam 5, Bu. Sudah berbohong. Jadi saya sudah berbohong. Yang pertama tidak sholat mengatakan sholat. Yang kedua ditanya lagi, saya lebih berbohong lagi. Jam berapa? Jam 5, padahal tidak sholat. Dan ditanya lagi, sama siapa tadi Agus Sayyid sholat subuh? Sama ayah dan adik. Lebih berbohong lagi. Jadi sekali kita tidak jujur, maka bohong akan terus menghantui diri kita dan membuat diri kita menjadi terbiasa. Padahal yang ditanya oleh bapak ibu guru itu sepele. Sudah sholat apa belum? Tadi subuh sholat apa tidak? Mestinya tidak membawa dosa itu kalau dijawab dengan jujur. Akan tetapi dijawab dengan kebohongan menjadi dosa. Dan kita bertumpuk-tumpuk, berbohong lagi, menjadi lebih dosa. Nah, terus apa arti dari jujur? Yaitu menyatakan sesuai dengan kenyataannya, yaitu benar. Itu sifat Rasulullah. Bahkan kejujuran ini diakui benar oleh kaum Quraisy. Jadi yang mengatakan Rasulullah itu seorang yang sangat jujur, yang mengatakan adalah kaum Quraisy, bukannya sahabatnya ataupun keluarganya. Jadi malah musuh-musuhnya, sehingga mendapat julukan Al-Ahmi. Karena apa? Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak berbohong, maka dia mendapatkan julukan as-siddiq atau jujur. Yang kedua yaitu yang kita sebut dengan siddiq, terus amanah, ya, amanah. Apa yang dapat kita ambil dari perilaku Nabi ini? Kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahnya. Kalau kita sebagai murid, kita diamanahkan oleh orang tua untuk menjadi seorang pelajar. Ya, kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai seorang guru, kita berbuat semampunya, sebaik-baiknya menjadi seorang guru.
Inilah yang disebut dengan amanah. Ada lagi contoh yang lain. Kalau kita disuruh memberikan uang kepada dari ibunya kepada tetangganya, karena ada kekurangan di toko, nah tolong berikan uang ini ke ibu si A. Ya harus disampaikan, jangan sampai digunakan yang lainnya. Kalau tidak digunakan berarti tidaklah amanah itu. Yang ketiga yaitu tablet. Apa itu? Menyampaikan. Kita sebagai umat Islam seyogyanya menyampaikan suatu kebaikan. Kalau seorang guru menyampaikan ilmu-ilmu kebaikan, baik untuk dunia ini juga untuk akhirnya. Nah, jadi jangan sampai hanya sifatnya itu hanya untuk dunia saja. Karena kita nanti akan ada suatu kehidupan yang kedua, yaitu di akhirat. Semoga kita semua bisa melaksanakan itu. Dan kita doakan juga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tulungagung, utamanya Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, bisa melaksanakan, yaitu tablet, menyampaikan yang terbaik untuk lingkungan SMA Negeri 1 Tulungagung yang kita cintai ini. Bagaimana? Ngantuk ini kelihatannya ya. Nah, wah ini. Yang keempat yaitu patona. Artinya cerdas. Kita sebagai umat muslim, utamanya murid SMA Negeri 1 Tulungagung, harus cerdas dan pandai. Jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Silakan kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan mencari ilmu. Itu hukumnya syah-syah saja. Tapi kalau kalian berlomba-lomba dalam kejelekan dan iri dengki, itu tidaklah diperbolehkan. Insya Allah Bapak Ibu kalian yang berada di SMA Negeri 1 Tulungagung, apalagi Bapak Kepala Sekolah kita, senantiasa yaitu meningkatkan diri di dalam memberikan keilmuan kepada kalian semua untuk anak-anakku SMA Negeri 1 Tulungagung. Insya Allah SMA Negeri 1 Tulungagung menjadi SMA yang menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan Kabupaten Tulungagung dan kebanggaan negara yang tercinta ini, Indonesia. Bapak Ibu dan anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini merupakan perilaku Nabi, perilaku dasar Nabi yang harus kita contoh. Insya Allah kita belajar untuk yang terbaik, mencontoh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena jelas-jelas di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Tadi sama membaca Al-Quran yaitu Farid tadi juga sudah dikumandangkan. Apa artinya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri
tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah di hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi jelas-jelas kita kalau sebagai seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beragama Islam, kita harus meniru, mencontoh daripada perilaku Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tidak banyak yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dalam memperingati Maulid Nabi ini. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan manusia yang sempurna untuk jadikan sebagai panutannya. Yang kedua, kembali untuk mengingatkan diri kita sendiri atau mengevaluasi diri untuk meneladani Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal itu yang dapat kita petik pada saat ini. Insya Allah kita semoga diberi umur yang panjang barokah, kita diberi kemudahan dalam segala hal, dimudahkannya cita-cita, diberikannya suatu petunjuk untuk selalu di jalan yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada ilmu yang kami sampaikan belum benar, saya mohon maaf yang sebenar-besarnya. Usikum an taqwa. Akhiru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi majida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli dunubi wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdurna min jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairi fi hayati wa ba'dal mamat. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, pada kesempatan kali ini kami memohon kepadamu atas kebesaranmu, atas keagunganmu,
dan atas kerahmatan-Mu yang Engkau telah memberikan pemimpin bagi kami, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mampu memimpin kepada kami menjadi orang-orang yang lebih takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam dan ihsan, senantiasa mendapatkan petunjuk-Mu di dalam kebenaran. Ya Allah, ringankanlah segala beban yang kami tanggung ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu melaksanakan amanah yang telah Engkau berikan. Ya Allah, hati kami gundah gulana, jangan sampai Engkau berikan beban yang lebih berat ya Allah. Jadikan hati kami hati yang tenang ya Allah. Jangan Engkau berikan beban yang berat kepada kami ya Allah. Satukanlah jiwa kami di dalam kasih sayang ya Allah. Satukanlah kami di dalam pemikiran, di dalam membangun SMA Negeri 1 Tulungagung, sehingga menjadi SMA yang penuh barokah terhadap murid-murid kami, masyarakat dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kepadamu-lah kami memohon dan kepadamu-lah kami meminta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Tulungagung dimudahkan, diberi rezeki, diberi umur panjang yang barokah fitini wad dunya wal akhirah bisiri al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara mohon izin undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.